Halo, selamat malam pemirsa. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Anggotanya bahkan diperkirakan mencapai ratusan juta orang. Jadi wajar jika di setiap perhelatan pemilu NU selalu didekati oleh para politisi untuk mendulang suara. Hal ini pun terjadi pada kontestasi Pilpres 2024 yang sudah tentunya baca pres koalisi perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sudah menggandeng Muhaimin Iskandar yang juga adalah tokoh NU sebagai bacawa presnya. Tidak hanya Anies, baca pres lain juga kerap bertandang ke markas-markas NU di Jawa Timur. Bahkan baik Prabowo dan Ganjar pun diisukan akan menggandeng bacawa pres mereka dari tokoh NU. Itulah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari ini. 1000 jurus memikat Nahdien bersama saya Afiani Malik. Editorial Malam, edisi Jumat 29 September 2023. 1000 jurus memikat Nahdien. Kendati masih menjadi teka-teki, siapa bakal calon wakil presiden pendamping bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo semakin mengerucut ke tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Jika benar, pilihan itu wajar dan realistis. NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia bahkan dunia. Jumlah anggotanya diperkirakan lebih dari 90 juta orang. Mereka yang mengaku Nahdien lebih banyak lagi, tidak kurang dari 56,9% dari 250 juta sampai 260 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kalau dipresentasikan yang mengklaim sebagai warga NU bisa 140 juta lebih. Dengan jumlah sebanyak itu, sangat masuk akal jika NU selalu menjadi gula-gula saban pemilu. Ia punya daya pikat luar biasa, sehingga siapapun kontestan sulit untuk mengesampingkannya begitu saja. Termasuk tentu saja di pemilu tahun depan, wabil khusus Pilpres 2024. Dari 3 baca pres, 1 sudah memastikan menggandeng tokoh dari kalangan NU. Dia adalah Anies Baswedan yang bakal berpasangan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Keduanya diusung koalisi perubahan yang digalang Partai Nasdem, PKB, dan PKS. 2 baca pres lainnya pun sangat mungkin tak akan jauh-jauh dari kelompok sarungan. Kemungkinan itu kian menguat setelah Anies menggandeng Caimin. Kemungkinan itu kian menguat setelah Anies menggandeng Caimin. Ganjar yang diusung PDIP, P3, Perindo, dan Hanura misalnya, kian terang memberikan sinyal untuk menggait tokoh NU. Ada 2 nama yang semakin kuat menjadi kandidat, yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Nama Yeni Wahid, putri Gus Dur, juga masih disebut-sebut. Meski oleh sejumlah tokoh NU tak diakui sebagai kader NU, sulit disangkal bahwa ada darah NU dalam diri Mahfud. Dia memang bukan kader NU secara struktural, tetapi secara kultural tak ada yang bisa menyaksikan ke-NU-annya. Hovifah lebih NU lagi. Dia adalah Ketua Umum Muslimat NU, bahkan dianggap sebagai pemimpin sepanjang masa organisasi sayap NU itu berdiri. Jumlah anggota Muslimat NU banyak, sangat banyak, tak kurang dari 32 juta. Jumlah itu tentu sangat signifikan sebagai lumbung suara. Karena itu, Hovifah juga diincar Prabowo. Kalau tak jadi bacawa pres, dia disebut-sebut diinginkan sebagai ketua tim pemenangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, M. Irfan Yusuf Hashim pun menyebutkan calon pendamping Prabowo mengerucut pada 2 nama. Salah satunya tokoh NU dari Jawa Timur. Menjadikan tokoh NU sebagai bacawa pres adalah strategi yang masuk akal untuk melakoni kompetisi meski tiada jaminan untuk meraih supremasi. Fakta di Pilpres 2004 ketika Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Hashim Muzadi tapi kalah dari SBY Yusuf Kala. Contohnya, NU punya basis suara sedemikian besar. Di kalangan NU juga berlaku tradisi samina wa atona, dengar dan patuh pada kiai. Artinya, posisi dan peran kiai, apalagi kiai khos, akan menentukan. NU memang tidak satu suara, pilihan politik mereka tak seragam. Sejumlah survei menyebutkan Nahdien terafiliasi ke banyak partai dan tentu
ke banyak pasangan baca pres, bacawa pres pula. Tinggal bagaimana kontestan mendapatkan kepercayaan dan restu Kiai, lalu meraup suara sebanyak-banyaknya dari warga NU. Siapapun capres, cawapres yang terpilih dengan menggandeng tokoh NU dalam Pilpres 2024, kaum Nahdliyin hendaknya mendapatkan maslahat terhadap kualitas hidup mereka. Jangan setelah terpilih, mereka ditinggalkan, alias hanya dibutuhkan suara mereka saat pemilu. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa. 1000 jurus memikat Nahdliyin. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group pada malam hari ini, Mas Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Malam. Mas Qohar, ini bursa baca wapres semakin ramai dibicarakan, terutama bagi baca pres yang masih tanda kutip jomblo ya, karena belum punya pasangan. Arahnya sepertinya akan kembali menimbang nama dari Jawa Timur dan juga kalangan Nahdliyin. Hal itu sudah dilakukan Anies sebenarnya dengan mengunci Caimin. Bagaimana dengan Ganjar dan juga Prabowo, Mas Qohar? Sepertinya pengaruh bahwa jumlah Nahdliyin yang sangat besar itu menjadi magnet, dan itu pula yang menjadi pilihan terakhir ya, akhirnya setelah melalui atau pilihan akhirnya nih, pilihan akhirnya karena exercises yang dilakukan itu menunjukkan bahwa ya harus menggandeng Nahdliyin, karena jumlahnya ada yang menyebut 150 juta, ada yang mengatakan 140 juta. Tetapi katakanlah angkanya kita ambil moderat di angka seperti itu, 130, 140. Artinya 75% dari itu punya hak pilih. 105 juta itu warga Nahdliyin. Nah, dari jumlah itu saja itu sudah separuh lebih dari daftar pemilih tetap. Artinya wajar kalau di dalam politik kemudian sesuatu yang sangat besar itu akan menjadi magnet, dan dia dianggap sebagai gula yang mampu kemudian mendatangkan banyak suara ya gitu. Mendatangkan semut-semut ini ya. Nah, itu yang terjadi. Kenapa kemudian Jawa Timur? Tadi Afi nanya juga soal Jawa Timur. Karena memang sebagian besar Nahdliyin itu ada di Jawa Timur. Itu terkonfirmasi dari fakta sejarah. Di pemilu 1955, itu dari 3 wilayah di Jawa, Jawa bagian timur, tengah, dan Jawa bagian barat, itu dikuasai oleh 3 pemenang partai politik. Jawa Timur itu partai politik NU waktu itu. Di pemilu 55, Jawa Tengah PNI, sementara Jawa bagian Barat, termasuk di dalamnya Jakarta, itu Masyumi. Jadi 3 besar dalam pemilu 55 itu menggambarkan. Nah, sekarang orang ingin melihat, menengok NU dengan jumlah yang sangat besar yang masih solid sampai sekarang. Karena Masyumi sudah bubar. Kemudian PNI juga sudah terpecah kemana-mana. Nah, NU ini kan relatif masih solid, dianggap atau dinilai itu solid. Maka ya Jawa Timur. Nah, itulah kenapa NU dan Jawa Timur menjadi sebuah kombinasi yang menjadi magnet politik paling signifikan bagi capres. Nah, yang di antara nama itu kan yang sudah mengunci nama kan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Kenapa berhasil mengunci, saya katakan karena pasangannya yang dijodohkan yaitu Caimin, ini kan ketua umum PKB, partai yang dibidani oleh NU, dan dia adalah cicit dari pendiri, salah satu pendiri NU, Kiai Haji Bisri Sansuri. Nah, darah NU, kemudian latar belakang NU, sejarah partai politik yang dibidani oleh NU, ini kemudian menjadi pilihan, dan ternyata berjodoh kan begitu dengan Anies. Nah, 2 bakal capres yang lainnya tentu saja harus mengkalkulasi ulang ini. Dan apakah dengan analisa tadi Mas Qohar sampaikan gitu, apakah kemudian ketika 2 baca pres ini melihat kalkulasi dan juga realistis politik yang terjadi di lapangan, mereka juga merasa harus meraih suara dengan meraih kandidat bacawa pres mereka dengan latar belakang NU dan Jawa Timur, agar suara NU dan Jawa Timur yang juga tidak kecil ini tidak mengalir ke satu pasangan saja. Iya, betul. Dan ini yang menyebabkan dari dalam rumus politik itu kan banyak sekali varian-varian yang harus diperhatikan. Nah, salah satu diantaranya bagaimana supaya tidak ngeblok di satu titik sehingga pecah suara dan itu sah-sah saja. Tetapi yang paling penting, apakah dengan cara seperti itu akan mendatangkan maslahat? Siapa di antara
yang berhasil mendatangkan maslahat itulah mestinya yang dipilih dan itulah mestinya yang menjadi keyakinan lah ya, karena NU ini jumlahnya besar dan NU ini menjadi jangkarnya, salah satu jangkar besarnya Indonesia, merajut kesatuan kebangsaan, kebinekaan, maka dengan memilih mereka, maka ya salah satu tujuan utamanya adalah bagaimana menjaga agar jangkar kebangsaan dan kebinekaan ini tetap terjaga utuh, ya. utuh. Oke, baik. Mas Kohar, judul kita pada malam hari ini 1000 jurus memikat Nahdien. Ya. Yang dilakukan minimal dalam 2 minggu terakhir aja kita lihat roadshow yang dilakukan oleh baik pasangan Amin, Anies Baswedan dan juga Gus Imin, termasuk juga Prabowo. Jadi sering sekali roadshow ke pesantren-pesantren, ketemu dengan para tokoh ulama, kiai, nyai di Jawa Timur. Nah, seberapa berpengaruhnya suara tokoh-tokoh agama ini kepada masyarakat di bawahnya? Tapi kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ada berapa nama yang muncul di forum ini? Dari Forum ini tadi. tidak beliau sebutkan, cuman beliau mengatakan ada sekitar mengerucut tinggal 2 nama kayaknya. Ya, tapi beliau tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Mungkin menyebutkan kelaminnya? Oh tidak juga, karena memang mas saya sendiri juga tidak bertanya. Ya baik, pemirsa kita lanjutkan. Mas Kohar, tadi kita dengar statement dari Gus Kausar, anak dari pengasuh Pondok Pesantren Pelosok Kediri, berkaitan dengan roadshow yang dilakukan oleh Baca Pres Prabowo ke Jawa Timur dan bertemu dengan para tokoh-tokoh di sana. Dikatakan mengerucut ke 2 nama seperti itu. Ini kan yang santer terdengar ini kan adalah ada nama Khofifah lah seperti itu. Tapi di sebelah sana di Ganjar juga santer terdengar ada nama Mahfud MD. Bagaimana Mas Kohar? Kebetulan dua-duanya kan dikenal sebagai Nahdien. Apalagi kalau Bu Khofifah kan jelas ketua Muslimat. Sementara Pak Mahfud kan karena asal muasalnya dari Madura dan 90% orang Madura itu kan afiliasinya ke Nahdien, ke KNU kan, menjadi Nahdien. Jadi wajar belaka bila kemudian 2 tokoh yang sangat dikenal juga publik ini muncul dalam percaturan politik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana upaya para capres ini untuk menggait suara Nahdien, merayu suara Nahdien, itu bukan semata-mata menjadikan Nahdien atau NU sebagai komoditas politik. Itu yang paling penting menjadi catatan. Kalau semata-mata menjadi komoditas politik, saya menjadi teringat akan pernyataan almarhum Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ketika berbicara tentang konteks kembali ke khitoh. Waktu itu Gus Dur mengamsalkan atau mencontohkan bahwa NU itu sudah capek menjadi pendorong mobil mogok. Apa itu pendorong mobil mogok? Hanya jadi komoditas politik. Jadi dia ibaratkan ada mobil mogok, mobil ini bisa partai politik, pada waktu itu karena Orde Baru tentu saja kekuatan politik lah ya, partai politik. Lalu mogok di tengah jalan, NU menjadi orang-orang yang diminta untuk bantuan untuk mendorong itu. Supaya bisa melaju gitu supaya bisa melaju jalan kembali. Tetapi kemudian ketika mobilnya itu sudah bisa jalan, yang mendorong ditinggalkan. Jalan sendiri. Nah, jurus-jurus semacam ini sudah usang dan jangan sampai terjadi. Kalau kemudian roadshow ke beberapa pesantren, ya ini juga hal yang wajar. Dan kalau diterima oleh pesantren juga wajar. Karena memang adab ya, ada dikenal adab pesantren. Menerima tamu itu sebuah kehormatan, sebuah penghormatan sekaligus kehormatan yang harus dijaga. Adab yang harus dijaga. Jadi siapapun yang datang, apalagi tokoh ya. Pasti akan diterima gitu ya Mas Kohar. Dan soal pilihan tentu saja preferensinya akan masing-masing. Karena kalau kita melihat sejumlah survei kan tidak ngeblok ya, tidak hanya ngeblok di satu pilihan Nahdlatul Ulama itu. Ya seperti pengalaman Pilpres sebelumnya di 2014, waktu itu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil kan terang-terangan menyatakan dukungan ke Prabowo. Tetapi sebagian besar Nahdien juga bergeser kepada Jokowi. Nah, jadi hal-hal semacam ini menjadi preferensi memang
ya akan kembali ke masing-masing, tetapi pengaruh ya bukan tidak ada, pengaruhnya sangat besar dari para pimpinan pesantren, pimpinan pondok. Tetapi paling tidak yang paling harus diperhatikan oleh para tokoh ini adalah siapapun yang mereka pilih, tujuannya adalah untuk kemaslahatan Bagaimana bersama. dengan klaim-klaim dari para tokoh, termasuk juga para baca pres yang mengatakan, oh pesantren ini atau tokoh atau kiai ini mendukung mereka. Sejauh mana itu kemudian mampu meningkatkan, menggait suara dari Nahdien? Akan terlihat nanti bagaimana ketika situasi menjelang pemilihan presiden. Karena apapun yang disampaikan, klaim-klaim itu bisa jadi benar, setengah benar, atau bahkan tidak benar sama sekali. Tergantung bagaimana cara pendekatan mereka. Pendekatan mereka ketika berhasil membujuk, merayu, meyakinkan bahwa tokoh ini memang betul-betul punya niat yang tulus, niat yang besar juga untuk mengangkat harkat martabat kaum Nahdien yang sebagian besar diantaranya kan mereka masih hidup di pedesaan, hidup dengan skala ekonomi yang harus ditingkatkan martabatnya. Maka ini justru yang harusnya lebih penting untuk disasar gitu loh, bukan hanya siapa sosoknya. Bukan hanya tokoh dan suara dan klaim restu itu ya, tapi bagaimana apa yang bisa dilakukan perubahan menuju yang lebih baik. Kita akan jeda, lalu kemudian bagaimana peluang dengan nama-nama bacawa pres yang non NU dan juga non Jawa Timur. Ya, karena juga sejumlah nama dari Ridwan Kamil, Gibran, bahkan Sandiaga Uno. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kami tampilkan inilah hasil pola yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Menggandeng tokoh NU sebagai bacawa pres adalah strategi yang tepat untuk memenangkan pemilu. Dan jawabannya beda tipis, tapi iya yang mengatakannya 53%, Mas Kohar, dan mengatakan tidak 47%. Jadi ada yang mengatakan ya itu salah satu strategi yang tepat untuk memenangkan pemilu, tapi 47% mengatakan hei nanti dulu, tidak juga. Kayak mungkin mereka masih melihat siapa yang akan menjadi pendamping dari dua baca pres lainnya. Ada statement ada kemudian komentar dari netizen, dari Rohadi Kisnanto mengatakan kalau lihat ke belakang nggak jaminan, pernah juga loh cawapres NU kalah juga gitu. Nah, menyambung tadi ini pertanyaan dan juga statement atau komentar dari netizen, Mas Kohar, ada Mahfud, ada Khofifah, dan jangan lupa juga ada Erick Thohir yang juga jadi keluarga besar Banser ya kan. Nah, seperti apa kansnya mereka? Lalu kans yang non NU dan non Jatim seperti apa, Mas Kohar? Ya, sebetulnya kalau kita berkaca pada sejarah, katakanlah misalnya begini, pernah suatu ketika Ibu Mega berpasangan dengan bukan tanggung-tanggung Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Hashim Muzadi, almarhum. Toh akhirnya kalah juga. Kalah juga oleh lawan tokoh yang di situ NU-nya bukan NU yang dianggap NU sangat struktural. Pak Yusuf Kalla kan waktu itu ya betul bahwa bagian dari ahli, mustasyar. Tetapi kan bukan main, bukan yang utama dari bukan NU. inti ya. Inti ini. Artinya Nahdlatul Ulama pun juga satu NU punya banyak perspektif, punya banyak pilihan. Satu NU punya banyak preferensi masing-masing. Jadi tidak bisa kita menerjemahkan bahwa otomatis kalau kita menggait tokoh A, langsung maka otomatis suara betul NU-nya. Itu harus diuji dulu di lapangan karena memang faktanya seperti itu. Yang tadi saya katakan misalnya Kiai Hasyim Muzadi pernah menjadi cawapresnya Bu Mega, Ketua Umum PBNU dia dan kalah. Yang non NU bagaimana? Sebelum kita jeda. NU saya kira non NU dengan demikian maka yang non NU pun juga masih punya kans, punya kesempatan. Jadi jangan berkecil hati karena Indonesia ini sangat luas dan bahkan Nahdien pun juga punya preferensi berbeda-beda. Jadi untuk nama-nama yang selama ini tidak berafiliasi dengan NU juga masih ada kesempatan. Tergantung bagaimana merebut hati lah. Ya, baik. Kita lihat seperti apa nanti siapa yang akan dipilih. Kita lihat pada saat pendaftaran. Terima kasih Mas Kohar untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam pekan depan. Selamat malam, sampai 5 nice weekend. Bye-bye. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.